Guys, stop. Jangan dulu alihkan video ni. Di mana dikatakan pada baru-baru ini di mana Indonesia, Presiden Jokowi telah didukung seramai 185 negara di dunia ini dan dikatakan juga Amerika Syarikat memaksa Zelensky untuk berdamai dengan Rusia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa bin Muhammadirin Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis lah guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini memang sangat-sangat bikin sangsi guys. Di mana dikatakan Jokowi didukung sebanyak 185 negara di dunia ni, dan justru daripada Presiden Amerika Syarikat iaitu si Joe Biden melihat sokongan banyak beralih arah ke Jokowi, di mana Amerika Syarikat langsung meminta ataupun memaksa Zelensky untuk berdamai dengan Rusia. Wow, adakah ini benar guys? Apa-apa pun, semak video ini sampai habis. Dan di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kesimpulan supaya kalian tidak salah faham, tidak salah erti terhadap video ini. Apa-apa pun, semak dulu video ini guys. Wow, ada apa guys? Setelah Jokowi telepon Putin, Amerika cemas paksa Zelensky bernegosiasi damai dengan Rusia. Today, I want to talk about one aspect of Putin's war that affects and has real effects on American people. Putin's price hike that Americans and our allies are feeling at the pump. Your family budgets to fill a tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war. So today, I'm laying out a two-part plan. Not only to ease the pain that families are feeling right now, but to end this era of dependence and uncertainty. Wow. Adakah ini benar? Kita semak guys, kita cek. Kita tengok betul ke enggak. Halo sahabat Bagi-Bagi, diam-diam Amerika Serikat meminta Ukraina untuk bernegosiasi damai dengan Rusia. Permintaan Joe Biden digagas setelah kedua pemimpin negara berbincang di telepon dengan Jokowi untuk membahas gandum. Amerika rupanya mulai melunak, pasalnya sekutu mulai balik kanan untuk dukung Rusia dan Indonesia. Sebagai negara superpower, baru kali ini Amerika luluh dan lembek dalam sebuah dukungan perang. Joe Biden rupanya mulai luluh dengan usaha Jokowi yang akan mendamaikan kedua negara. Apakah yang membuat Amerika luluh dengan Jokowi, dan strategi apa saja yang akan dikeluarkan Jokowi untuk mencapai titik damai kedua negara? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, setelah Jokowi menelepon Presiden Rusia dan Ukraina untuk bernegosiasi gandum, Amerika Serikat langsung cemas dan perintahkan Presiden Ukraina untuk segera bernegosiasi damai dengan Rusia. Pasalnya Jokowi berhasil membujuk kedua negara untuk melakukan ekspor gandum. Dari peristiwa itu Amerika mulai cemas dengan kepemimpinan Jokowi yang akan lebih dulu mendamaikan kedua negara. Negosiasi tersebut digagas oleh pejabat Amerika Serikat yang telah memberikan peringatan khusus bagi Ukraina untuk segera bernegosiasi dengan Rusia. Usut tak usut, hal ini dikarenakan pernyataan Presiden Ukraina Zelensky, yang sebelumnya tidak ingin bernegosiasi dengan Moskow bila masih dipimpin Presiden Vladimir Putin. Dari pernyataan Presiden Ukraina tersebut membuat Amerika mulai cemas, pasalnya bila Kyiv benar-benar tidak bernegosiasi, maka fenomena kelelahan Ukraina yang dialami Amerika dan sekutunya akan makin parah. Sekutu Amerika semakin khawatir dengan dampak ekonomi dari perang yang berkepanjangan. Di sisi lain keangkuhan Presiden Ukraina untuk berbicara dengan Putin menimbulkan kekhawatiran di beberapa negara Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika Latin. Pasalnya negara-negara tersebut mengalami dampak paling terasa akibat perang, yang membuat harga makanan dan harga bahan bakar melonjak. Adapun, Amerika secara terbuka bersumpah untuk mendukung Kyiv dengan sejumlah besar bantuan selama yang diperlukan sambil mengharapkan resolusi untuk konflik 8 bulan yang telah menelan korban ekonomi dan potensi perang nuklir itu.
Ternyata Amerika membantu Ukraina karena sambil menanggung malu. Pasalnya jika Ukraina sampai kalah, Amerika lah yang akan menanggung semua akibat dari perang. Untuk mengatasi rasa malu tersebut, Amerika mulai menggagas negosiasi damai. Sahabat bagi-bagi, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih tidak segera berkomentar ketika ditanya apakah laporan itu akurat. Namun di sisi lain, juru bicara Departemen Luar Negeri menanggapi dengan mengatakan Rusia harus segera berhenti menyerang Ukraina bila ingin berdialog. Sinyal-sinyal perdamaian yang diberikan oleh Amerika akan berdampak baik bagi Indonesia, karena jika perdamaian terwujud, nama Indonesia lah yang akan menjadi sejarah mendamaikan kedua negara. Selain itu, faktor lain yang mendorong perdamaian dari Amerika adalah masalah hubungan Amerika dan Ukraina yang mulai renggang, yang diakibatkan Presiden Amerika Joe Biden merasa bahwa Zelensky tidak berterima kasih atas bantuan yang diserahkan selama ini. Hal itu membuat Amerika menyuruh Ukraina untuk berdamai saja. Pasalnya jika tidak berdamai, kerenggangan antara sekutu ini akan dimanfaatkan oleh Rusia. Sahabat bagi-bagi, di sisi lain, negeri Paman Sam telah menggambarkan kelelahannya terkait kondisi perang Rusia-Ukraina. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby pada Rabu lalu bahkan menyebut, Amerika khawatir dengan bantuan Iran dan Korea Utara terhadap Rusia dalam perangnya di Ukraina. Kekhawatiran Joe Biden mulai datang, pasalnya sekutunya mulai lirik Jokowi untuk ikut dalam misi perdamaian dunia. Perang Rusia-Ukraina sendiri telah berjalan selama 8 bulan sejak dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2022 lalu. Amerika pun telah menggelontorkan bantuan hingga triliunan rupiah untuk membantu Ukraina yang digempur oleh pasukan kiriman Putin. Putin sendiri mengatakan alasannya untuk menyerang Ukraina adalah demi membebaskan wilayah Donbas dari rezim ultranasionalis di Kyiv yang mempersekusi warga etnis Rusia. Selain itu, serangan ini digunakan untuk menahan Ukraina yang ingin masuk ke aliansi militer pimpinan Amerika, yaitu NATO. Sahabat bagi-bagi, untuk menghadapi kekhawatiran NATO akan perang di tahun-tahun mendatang. Hal ini karena negara-negara tersebut mengalami dampak paling terasa akibat perang. Meski begitu, penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jack Sullivan mengatakan, dukungan Amerika Serikat ke Ukraina tetap tak akan goyah. Keegoisan pemimpin-pemimpin dunialah yang membuat kehancuran alam semesta ini nyata. Mari kawal terus perdamaian dunia bersama Indonesia, jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurrah! Hurrah! Jos, kalau kita tengok konflik di antara Rusia dan Ukraina ini telah pun berpanjangan, boleh dikatakan sampailah 1 tahun, di mana kalau kita tengok start daripada awal tahun ini 2022. Dan kalau kita tengok banyak sekali usaha-usaha Indonesia yang terlibat di dalam perdamaian di antara Rusia dan juga Ukraina. Dan kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas, di mana Presiden Indonesia telah pun pergi berjumpa sendiri bersama dengan Zelensky dan juga Presiden Putin dan membincangkan mengenai perdamaian di antara kedua-dua negara. Tetapi selepas itu, kita dapat nampak kedua-dua negara belum ada tanda-tanda redah. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, dikatakan selepas Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi berjumpa lagi dengan kedua-dua presiden tersebut, di mana mereka berbincangkan mengenai ekspor gandum. Dan apabila masalah ekspor gandum ini dicetuskan oleh Presiden Jokowi, di sana baru ada nampak kedua-dua presiden ini ingin menerima mungkin kesalahan masing-masing dan juga ingin mungkin mau berdamai antara negara Ukraina dan juga presiden daripada Rusia sendiri. Dan daripada itu, di mana Presiden Amerika Syarikat iaitu Joe Biden tidak mahu ketinggalan, di mana beliau memanggil presiden daripada Rusia dan memanggil daripada presiden daripada Ukraina ke meja bulat, di mana mereka membincangkan mengenai perdamaian, di mana motif si Joe Biden ini ingin mendamaikan di antara Ukraina dengan Rusia. Sebab di mana Joe Biden ini tidak mau ketinggalan, dunia akan melabel dia sebagai tidak mahu menyelamatkan di antara pergaduhan di antara Rusia dengan Ukraina. Si Joe Biden ini juga khawatir seandainya pihak di luar sana mengatakan kenapa Presiden Indonesia, Presiden Jokowi mampu untuk menyelesaikan, meleraikan masalah di antara Ukraina bersama dengan pihak Rusia.
Kenapa Joe Biden tak boleh? Jadi justru daripada permasalahan itu, di mana si Joe Biden dan juga sekutu dia telah memanggil Presiden Putin, telah memanggil Presiden Zelensky untuk duduk di meja bulat untuk membincangkan, untuk menyelesaikan masalah dia. Tapi selepas daripada perjumpaan itu, kita belum tahu lagi, kita belum dengar lagi apakah perkembangan seterusnya. Adakah benar pihak daripada Rusia dan juga pihak daripada Ukraina berdamai? Jika berdamai, alhamdulillah, syukur. Kita berdoa agar semua terhindar daripada segala peperangan. Jika peperangan di antara Rusia dan juga Ukraina reda, bermaksud di sana, alhamdulillah, syukurlah guys, kita mengelakkan daripada pergaduhan. Jika Rusia dan juga Ukraina berdamai semula, mungkin ada unsur-unsur reda bagi ekonomi dunia. Mungkin akan bertambah baiklah ekonomi kita berbanding dengan sebelum ni guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sana saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.